Di dalam ruangan ini, tidak ada perbedaan antara malam dan siang. Biarpun di kamar tidur Bahri hari sudah malam, kualitas cahaya dalam ruangan mahkamah tetap sama. Murni datang diantarkan seorang petugas pengadilan. Ia berhenti sebentar untuk memandang wajah suaminya. Ada sedikit pengakuan yang ingin didengarkan oleh majelis hakim yang mulia. Kami mengetahui bahwa dulu Nyonya adalah kekasih Kapten Anwar. Tapi orang yang mencintai Nyonya bukan dia satu-satunya. Ada lagi yang lain, yaitu Mayor Bahri, suami Nyonya yang sekarang juga mencintai Nyonya. Kemudian Kapten Anwar dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan dengan terang. Yang menjadi ketua pengadilan itu adalah Mayor Bahri, suami Nyonya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Harap Nyonya jawab dengan jujur dan tunjukkan pada majelis hakim. Saya tidak perlu merenungkannya. Saya kenal sifat suami saya. Suami saya seorang pejuang, seorang prajurit yang setia. Tidak, dia bukan pembunuh. Tolong sampaikan dengan lebih jelas pada majelis hakim. Suami saya tidak membunuh orang karena ingin menikahi saya. Terima kasih, Nyonya Murni. Untuk sementara sekian dulu yang mulia. Saudari penuntut umum, giliran Baik, terima kasih yang mulia. Nyonya Murni, apakah Nyonya seorang yang dapat dipercaya? Ataukah Nyonya berkata begitu hanya sekedar mimpi? Memamerkan kesetiaan pada suami yang sebetulnya sama sekali tidak Nyonya miliki. Yang mulia, saya keberatan terhadap ucapan saudari penuntut umum. Di sini yang diadili adalah saudara Bahri, bukan Nyonya Murni. Maaf yang mulia, saudari pembela terlalu terburu nafsu. Saya belum selesai bicara. Saya tidak mengadili saudari Murni. Saya hanya membuat suatu simpulan saja. Teruskan saudari penuntut umum. Setelah saudara meninggal, berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Ayolah Nyonya, Nyonya tidak lupa. Begitu cinta padanya hingga lamaran dari saudara Bahri yang pangkatnya lebih tinggi dari saudara Anwar, Nyonya tolak. Saya tidak tahu pasti, biarpun kepastian ini tidak penting, dalam bermesraan dengan saudara Anwar tidak akan begitu aneh jika Nyonya dan saudara Anwar bersimpati untuk sehidup semati. Memang begitu biasanya anak-anak muda yang sedang bercinta. Lalu dia meninggal beberapa bulan kemudian. Nyonya menikah dengan saudara Bahri. 2 bulan. Lebih keras Nyonya. 2 bulan. 2 bulan? Hebat sekali kesetiaan Nyonya dengan saudara Anwar. Belum lagi jasadnya membusuk dalam kubur. Nyonya sudah berpaling dengan laki lain, saingannya lagi. Perempuan apa sebetulnya Nyonya? Perempuan pengobrol cinta yang pindah dengan mudah dari lelaki yang satu ke lelaki yang lain. Penjual mulut manis, pendusta, dan pembohong. Yang mulia, saya keberatan terhadap ucapan saudari penuntut umum. Di sini yang diadili adalah saudara Bahri, bukan Nyonya Murni. Maaf yang mulia, saudari pembela terlalu terburu nafsu. Saya belum selesai bicara. Saya tidak mengadili saudari Murni. Saya hanya membuat suatu simpulan saja. Cara saudara mengajukan pertanyaan memojokkan Nyonya Murni. Saya tidak memojokkan siapa-siapa di sini. Itu adalah prasangka saudara di sini. Saudari-saudari bicara melalui hakim. Maaf yang mulia. Saudari penuntut umum terus
teruskan. Untuk sementara, sekian dulu yang mulia. Saudari pembela, silakan. Nyonya Murni, kata Nyonya kawin 2 bulan setelah kekasih Nyonya meninggal. Memang Nyonya, masyarakat umum akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang gadis yang begitu mencintai seorang laki-laki tiba-tiba kawin dalam waktu begitu singkat dengan lelaki lain. Masyarakat cenderung untuk menghukum, tapi Nyonya berhak untuk membela diri. Nyonya tentu punya alasan. Apa bisa Nyonya jelaskan? Setelah Anwar meninggal, saya hancur luluh. Dunia ini terasa kiamat. Saya hampir-hampir sesat. Saya memutuskan untuk bunuh diri. Tapi Tuhan melindungi saya. Bermalam-malam saya berjuang melawan keinginan saya itu. Saya berhasil mengambil keputusan. Saya akan hidup terus. Saya harus bisa melupakannya. Tapi saya, perempuan sendiri, memerlukan perlindungan. Tidak ada gunanya memerlukan perlindungan seseorang yang sudah tidak ada. Satu-satunya orang yang mencintai saya kecuali Anwar, ia adalah Bahri. Lalu saya membulatkan hati. Saya tahu saya dapat belajar mencintai dia karena ia laki-laki yang baik dan setia. Dia juga mencintai Anwar. Tidak pernah satu kata pun keluar dari mulutnya hal-hal yang memburukkan Anwar. Setelah kami menikah, setiap tahun ia membawa saya ke ziarah makam Anwar. Mula-mula saya mengira mencintai dua orang lelaki, tapi kenyataannya saya mencintai seorang Bahri. Lalu di mana tempat Anwar? Kami berdua mencintai Anwar sebagai kenangan. Terima kasih Nyonya Murni. Masih ada saudari penuntut umum? Ya, yang mulia. Nyonya Murni, apakah saudara Bahri membahagiakan Anda? Ia berusaha sekuatnya membahagiakan saya dan saya memang bahagia. Nyonya jelas berdusta. Bagaimana tidak? Baru tadi pagi, Nyonya mengeluh pada suami Nyonya. Nyonya menuntut saat-saat yang dapat dijadikan kenangan karena suami Nyonya tidak memberikan waktu yang menjadi hak Nyonya. Karena suami Nyonya adalah seorang yang tidak kenal cinta sejati yang mengawini Nyonya karena nafsu semata. Oh, Nyonya, mendengarkan sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi telinga. Itu tidak menjadi soal, karena di sini sudah tidak ada lagi rahasia, Nyonya. Bukan karena percakapan itu percakapan rahasia, tapi karena Tuan tidak akan pernah mengerti bahasa yang kami pergunakan. Karena bahasa yang berlaku antara suami istri adalah bahasa khusus yang hanya dapat dimengerti oleh mereka berdua. Mungkin kata-katanya sama dengan Tuan yang dengar di pasar atau baca di koran. Tapi setiap kata dibebani rasa yang tumbuh dari suka duka kehidupan kemesraan mereka berdua. Kalau begitu tidak masuk akal sekali, Nyonya. Usaha manusia mendirikan pengadilan untuk menetapkan suatu proses perceraian. Perceraian terjadi jika bahasa itu sudah mati dan digantikan oleh bahasa pasar dan bahasa Korea yang menjadi milik orang banyak. Baik, Nyonya. Saya tidak akan memasuki persoalan itu lebih jauh lagi. Kepada yang mulia, yang ingin saya buktikan ialah bahwa saudara Bahri adalah seorang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nyonya, waktu saudara Bahri melamar dan Nyonya menolak lamarannya, apa kata-kata yang diucapkan oleh saudara Bahri? Saya mengerti kekecewaannya. Apa yang dia ucapkan tidak penting. Penting atau tidak penting adalah urusan majelis hakim. Apa kata dia? Saya sudah lupa. Ayolah Nyonya, Nyonya tidak lupa. Yang mulia, apa saya boleh mengatakan sesuatu kepada istri saya? Silakan. Murni, katakan yang sebenarnya. Hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan saya. Ia berkata sekarang soalnya sudah jelas. Apa yang menjadi niat waktu tertuduh menjatuhkan hukuman mati sudah jelas. Ia ingin membunuh saksi yang berupa saingan baginya. Bapak Hakim yang mulia, apakah boleh saya mengajukan sebuah barang bukti? Saya kira tidak perlu lagi.
keputusan yang akan dijatuhkan oleh Yang Mulia satu hal yang harus pasti. Keputusan itu harus berdasarkan kebenaran tersebut. Dunia sudah terlalu syarat dengan segala macam prasangka. Baik, silakan. Surat ini ditulis pada malam setelah tertuduh menyampaikan lamarannya pada saudara Murni. Surat ini kemudian dikirimkan pada Murni dengan bantuan seorang prajurit. Tapi prajurit tersebut terbunuh dan surat ini tidak sampai ke tangan Murni. Surat itu ada pada saya. Saya minta supaya Yang Mulia sudi membacakannya. Adinda Murni yang tercinta, biarpun cinta Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan yang Kakanda lontarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih, hingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau begitu tidak ada jalan lain. Salah satu di antara kami, saya atau Anwar harus mati. Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu. Kakanda kini ingin bicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa pada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia bahagia, maka Kakanda juga ikut bahagia. Salam Kakanda Saiful Bahri. Terima kasih Yang Mulia. Saya tidak akan mengajukan pertanyaan lagi. Saudari penuntut umum masih ingin mengajukan pertanyaan pada saksi? Tidak, Yang Mulia. Saudari penuntut umum masih ingin mengajukan pertanyaan pada saksi? Ada sedikit, Yang Mulia. Sebuah perbuatan ditentukan oleh niat pelakunya. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, sudah cukup jelas niat apa yang tersembunyi di balik hukuman yang dijatuhkan oleh tertuduh. Biarpun saudara Bahri mengatakan bahwa semuanya ia lakukan demi Tuhan, demi bangsa, dan demi negara, niatnya yang sebenarnya adalah untuk menyingkirkan saingannya. Dengan demikianlah, dia bukan orang yang melakukan tugas, tapi ia harus dinyatakan sebagai seorang pembunuh. Terima kasih. Majelis hakim akan mengumumkan diri untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan. Dengan ini, sidang saya undur beberapa saat.